Yang ketiga perlu saya sampaikan juga kepada panjenengan semuanya, bahwa dalam hal kurban kita boleh memberi orang kaya, boleh memberi orang miskin, oh itu yang utama, boleh memberi non muslim. Ini sering saya jelaskan, tapi ditanyakan juga ini supaya ya makin banyak yang tahu bahwa dalam hal kurban berbeda dengan zakat, berbeda dengan kurban nazar. Kalau kurban nazar itu tidak boleh diberikan selain muslim, dan yang kurban tidak boleh makan. Tapi kalau kurban biasa ini, kurban sunnah ini, yang kurban boleh makan sepantasnya, diberikan siapapun boleh, kepada orang kaya, kepada tetangga, kepada orang yang agak jauh, kepada non muslim boleh, karena ini sedekah. Statusnya itu ya berbagi sedekah. Memang ada pendapat yang tidak boleh, oh tidak boleh karena ini bagian dari Islam. Enggak, memang ini bagian dari Islam tapi statusnya sunnah. Tapi kalau zakat kan wajib lah, zakat itu tidak boleh diberikan pada non muslim kalau zakat. Tapi kalau kurban boleh. Bahkan saudara kita, ada tetangga kita yang justru lebih rajin ikut ngiwangi, ikut membantu bagaimana merawat kurban. Bagus itu, untuk menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Bagaimana prosentase pembagian hewan kurban? Dulu orang Arab ini tak pakai panitia, karena mereka itu rata-rata peternak, tinggal di kampung, punya kambing. Balik sembahyang, selesai sholat, diambilnya kambing, dipotongnya sendiri, kambing dibagi 3, sepertiga untuk di rumah, sepertiga untuk sahabat, kerabat, tetangga, handai tolan, famili, sedulur-sedulur, sepertiga untuk fakir miskin. Sepertiga, itu prosentase. Tapi ingat, jangan gara-gara saya sebut sepertiga, nanti habis sholat id semua minta sepertiga. Mana jatahku sepertiga? Mana jatahku sepertiga? Jangan, nanti habislah daging itu. Di tempat saya yang berkurban dapat sekupon, yang masyarakat dapat 1 kupon. Di sini gitu juga, sama. Itu kalau kita dapat 2 kupon, itu belum sepertiga. Bagus, itu batas maksimal. Lebih dari sepertiga haram, karena itu hak orang lain. Jangan sampai datang ke masjid, Pak Ketua, ini sapi saya, ini kambing saya, tolong potongkan, nanti antarkan ke rumah, pahanya, kepalanya, kakinya, perutnya, ususnya, ekornya. Ini kalau ada orang model begini, suruh dia pergi bawa balik ke rumah, potong sendiri, makan sendiri, gulai sendiri, mati sendiri. Sepertiga jatah kita, tapi jangan kita ambil. Langsung dah kita buat selama ini sekupon 2 kupon, ambillah, itu halal. Tapi lebih dari sepertiga, kita sudah makan hak orang lain, sampai menyipak kaki sapi dari freezer. Asal ditutup lepas dekat, rakus, tamak, bakhil, pelit, kedekut. Jangan. Apakah boleh hewan kambing, korban kambing dipotong, diberikan haknya kepada sahibul korban, tapi sisa daging korban tersebut dimasak oleh panitia untuk konsumsi dimakan panitia korban sebelum dibagikan? Ya, syukran. Jatah korban itu nanti dagingnya dibagikan pada 3 golongan umumnya. Kaidah umum itu. 1, thuluthun li sahibil korban, sepertiga untuk yang berkorban. Ya, wa thuluthun li dzawil qurba, sepertiga untuk kerabat terdekat. Awas, kaidahnya kerabat terdekat tidak disebutkan kaya atau miskin. Ya, jadi kalau ada tetangga mau dibagi siapapun, bahkan mungkin ada non muslim mau dikasih sah saja. Kalau ada bagian yang diberikan sah. Ya, awas, itu boleh, hukumnya boleh. Dan ulama sepakat ada yang beda. Kalau ada masalah di situ yang diberikan itu boleh. Dan sebelum Anda bagikan, doakan, ya Allah, jadikan bagian yang halal ini masuk ke dalam perut yang menjadi bagian yang halal dan menumbuhkan hidayah dalam kehidupannya.
Begitu kita doakan dia akan datang hidayah masuk Islam. Setiap dia beramal selama hidup dia tidak dapat pahalanya. Masya Allah, Masya Allah. Itu luar biasa. Dalam kurban, waktu itu lil fuqara wal masakin, dan sepertiga untuk fakir miskin. Penting dulu digarisbawahi sebelum saya jawab ini dengan tuntas. Sepertiga yang dimaksudkan bukan sepertiga bagian daging total dari hewan kurban. Kurban misalnya 300 kilo sapinya, ya, terus dibagi 3, 100 kilo untuk yang kurban. Wah, mau dipakai apa itu? 100 kilo untuk kerabat terdekat, pakai miskin 100 kilo. Allah, tidak tepat itu. Tidak tepat. Yang dimaksud tulufun di sini tafsir di hadis lain, maksudnya yang cukup minimal dibagikan, cukup dipakai makan selama 3 hari. Ya. Jadi kalau bapak itu mau bagikan hewan kurban, satu plastik itu minimal cukup untuk 3 hari makan. Ya. Jangan kita bagikan misalnya sedikit saja, ya, sehari udah habis, itu kan tepat. Minimal 3 hari, bagi pecah jadi 3 hari, pecah 3 hari. Ya. Termasuk saya kurban, berikan bagiannya yang sekiranya dia mau, kalau dia mau, dia terima, silahkan. Kalau dia terima, tapi adabnya, kalaupun pengen minta, itu sebetulnya hukumnya boleh-boleh saja. Tapi adabnya dan untuk menjaga keikhlasannya, sebaiknya tidak memaksa, tidak meminta. Sebaiknya, ya. Pak, tolong ya Pak ya, kalau sudah dipotong saya paha nih. Kalau bisa paha atas saya. Tidak tepat. Cara apa tidak tepat? Itu sudah mengurangi keikhlasan pahala, ya. Sudah mengurangi. Asalnya syariat kurban itu, asalnya ikan kurban nggak boleh dapat. Umat dulu. Cuma kata umat Nabi Muhammad dibayar-bayi, diberikan kemudahan. Asalnya tak boleh ambil. Asalnya kan, subhanallah, saya sering ceritakan bagaimana bedanya umat Nabi Muhammad dengan umat zaman dulu. Jadi contoh Musa misalnya, tongkatnya bisa berubah jadi apa? Ular, dilempar, dipukul ke batu, dari batu panjang 12 mata air, Al-Baqarah 60. Dipukul ke laut, terbuka lautan, Masya Allah. Tapi dengan semua mukjizat itu, maaf, umatnya belum yakin, ya. Al-Baqarah 55. Wa in qultum ya Musa lan tu'mina laka hatta nara jahra. Musa, sehebat apapun mukjizat kamu, kami tidak akan percaya sama kamu sebelum langsung lihat Allah dalam perantara kamu. Pengaruhnya luar biasa. Umatnya Nabi Isa kurang apa lagi? Nabinya luar biasa. Oleh Allah diberikan kekuatan mukjizat. Dengan izin Allah, Bismillah, biidznillah, yang meninggal bisa bangun lagi, hidup lagi. Penyakit sedang ada obatnya, dokter semua hebat, medikal klinis sudah tidak bisa. Bismillah, dengan izin Allah sembuh. Dengan semua itu belum yakin juga, nabinya dikejar-kejar mau dibunuh. Bayangkan, umat Nabi Muhammad, informasi saja, nggak lihat nabinya beriman, nggak lihat nabinya beriman. Umat dulu ada nabinya, nggak yakin nabinya mau dibunuh juga. Umat Nabi Muhammad nggak lihat nabinya beriman. Bapak pernah lihat nabi? Nggak lihat, kok bisa beriman? Kan luar biasa itu, saking luar biasanya. Makanya ketentuan di umat zaman dulu ada yang tidak berlaku zaman sekarang. Misal saya sering ceritakan, kalau zaman Nabi Musa ada kotoran, itu nggak bisa pakai bersihkan, nggak bisa, harus sobek baru bersih. Informasi saja, makanya kalau di lampu merah banyak orang yang sobek-sobek, itu umat Nabi Musa, ya sampai sini. Umat Nabi Muhammad tidak, cukup dibersihkan, hilang baunya, rasanya, warnanya, selesai dan sudah. Pakai lagi sholat, pakai lagi baca Quran. Dulu korban jangan ambil, sudah berikan semuanya. Umat Nabi Muhammad tidak, kalian boleh ngambil sebagiannya kalau ini dinikmati. Tapi diberikan bagian itu jangan mengurangi karena keikhlasan kita. Apalagi seperti tadi, korban kambing minta bagian sapi, jadi nggak tepat. Kalau dikasih alhamdulillah, tidak kasih jangan, usah. Sudah. Ya, itu bagian pertama. Jadi kalau sahibul korban kemudian tidak mau menerima, misal dengan alasan misalnya dia macam-macam lah. Kalau saya berikan saja pada yang lain atau untuk panitia, itu sah hukumnya, boleh. Ya, boleh. Bahkan nanti bisa boleh ibu bapak ya dengan bijak mengatakan misal Pak, bagian saya gunakannya oleh panitia, itu boleh panitia mengambil bagiannya langsung dimasak, boleh gunakan untuk makan. Sah, karena sahibul korban sudah memberikan. Ya. Termasuk kerabat-kerabat tetap kalau nggak mau ngambil boleh. Imam diserahkan kepada fakir miskin, ya kalau di prioritas, atau silakan sebagian digunakan untuk dimasak kalau sudah diberikan pada panitianya. Yang terkhusus kalau ada pemberian sifatnya sholat bukan korban. Biasanya dari lembaga kepolisian, dari lembaga perusahaan macam-macam kan suka ada ya hadiah sapi, hadiah kambing. Kami waktu masuk pesantren di Lebak Bulus, Kukerapur sering kirim 1 sapi, 5 kambing. Ketahuilah itu bukan korban, itu sholat.
Kalau bisa, kalau ada yang demikian, itu yang pertama disembelih. Dagingnya silakan mau disate, mau disop, mau dimakan sama-sama bebas, karena itu bukan hewan kurban, itu hewan sedekah, boleh didahulukan, ya, boleh didahulukan. Saya kira terjawab untuk yang ini. Bisa hukumnya kalau sahibul kurban kemudian menyerahkan dulu. Tapi kalau sahibul kurban tidak memberikan, ya, bisa tidak memberikan, belum dibagi, jangan coba-coba dimasak duluan. Itu salah, ya. Belum diinformasikan, belum dikasih tahu, sudah dimasak misalnya, nah, itu awas, itu berbahaya, salah fatal ini, ya. Makanya kalau mau gampang, sebelum dipotong, tanya dulu sahibul kurbannya, tanya sahibul kurbannya, Pak, ini ada bagian sekiranya tidak diambil, bisa tidak bisa untuk panitia, kemudian dimasak dulu, ya. Itu sah hukumnya kalau ditanya begitu, boleh, ya. Pembagian yang dianjurkan, daging kurban dianjurkan untuk dibagi 3, dimakan sendiri bersama keluarga, keluarga orang yang berkurban, ya, sepertiganya, sepertiga lagi disedekahkan, dan sepertiga lagi dihadiahkan untuk rekan-rekannya. Demikian berdasarkan sabda Nabi SAW, kulu waddakhiru wa tasaddaqu, makanlah dan simpanlah serta bersedekahlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Boleh juga disedekahkan semuanya, dan boleh juga tidak ada yang dihadiahkan dari daging kurban tersebut, jadi bebas. Boleh nggak saya sembelih domba, semuanya saya simpan buat saya makan sekeluarga? Boleh. Saya sembelih sapi semuanya saya pakai, boleh. Tapi kalau anda mau lebih afdal, anda bagi sepertiganya, anda makan dengan keluarga. Ini mengatakan boleh dan dianjurkan makan daging, terutama 3 jenis hewan ini, ya, unta, sapi, dan kambing atau domba, sepanjang tahun tentunya. Kemudian boleh juga sepertiganya anda sedekahkan umum untuk orang miskin, sedekahnya anda sedekahkan kepada orang-orang rekan-rekan yang walaupun mampu. Jadi boleh saja anda saling berbagi satu sama yang lain, ya.